Sejarahnya, Sawalunto tumbuh menjadi sebuah kota dikarenakan adanya aktivitas tambang batu bara semenjak zaman kolonial Belanda. Dampak dari aktivitas tambang batu bara tersebut menjadikan kota Sawalunto memiliki berbagai peninggalan budaya, baik berupa benda ataupun bukan benda. Peninggalan budaya berupa benda saat ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan tua di kota Sawalunto yang memiliki ciri khas arsitektur bangunan Eropa. Keberadaan bangunan-bangunan tua ini tidak lepas dari kepentingan kolonial Belanda dalam membangun sebuah kawasan eksplorasi tambang batu bara di kota Sawalunto. Saat ini, puluhan bangunan tua tersebut dapat terlihat dalam berbagai kondisi. Ada yang masih bertahan dan dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya waktu pertama kali dibangun. Sebagiannya ada yang telah beralih fungsi, seperti menjadi bangunan perkantoran, gedung kesenian, bahkan menjadi museum. Selain itu, ada juga sebagian bangunan tua yang keberadaannya dalam kondisi tidak terawat, bahkan hampir runtuh. Namun dapat dimanfaatkan menjadi aset sejarah yang berharga bagi pengembangan pariwisata kota. Tidak hanya berupa bangunan tua, peninggalan budaya berupa benda pun dapat dilihat dari peralatan yang mendukung aktivitas tambang batu bara waktu dulu. Benda-benda atau peralatan tersebut dapat kita jumpai di Museum Gudang Ramsum, Museum Kereta Api, dan Gedung Informasi, atau yang lebih dikenal dengan nama Galeri Infobox. Benda-benda atau peralatan tersebut saat ini telah dimanfaatkan oleh pihak permusiuman menjadi benda koleksi museum yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sedangkan peninggalan budaya yang bukan benda di kota Sawalunto dapat dirasakan dengan keberagaman etnis dan budaya yang ada pada masyarakatnya. Selain etnis asli Minangkabau, di kota ini juga hidup dan berkembang etnis dari Jawa, Sunda, Batak, Melayu, Bugis, dan Tionghoa dengan latar budaya yang beragam. Keberagaman ini tidak lepas dari sejarah dan perkembangan kota yang berakar dari kegiatan industri tambang batu bara yang banyak mendatangkan para pekerjanya dari berbagai kota di luar Sumatera. Kedatangan mereka didasarkan akan kebutuhan pemerintah kolonial Belanda saat itu terhadap tenaga kerja dan buruh dalam pengoperasian tambang batu bara. Sebagai suatu komoditas yang warganya bersifat heterogen, untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, mereka hidup berbaur satu sama lainnya. Eksistensi etnis dengan latar budaya masing-masing maupun yang beradaptasi mewarnai kehidupan masyarakat di kota Sawalunto. Meski demikian, keberagaman etnis masyarakat tersebut tidaklah menjadi pemicu terjadinya konflik. Sikap pluralisme masyarakat kota Sawalunto memberi ruang bagi keberagaman etnis untuk menampilkan identitas mereka secara terbuka dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Justru, keberagaman yang ada pada masyarakat menjadi fondasi utama kota Sawalunto, seperti beragam bentuk atraksi kesenian dari berbagai etnis yang dimiliki warga telah menjadi ciri khas kota, serta lahirnya bahasa baru di kalangan masyarakat
yang oleh generasi belakangan ini dinamai sebagai bahasa tansi. Kata tansi sendiri merupakan singkatan dari tahanan besi. Bahasa tansi merupakan bahasa campuran dari berbagai bahasa buruh tambang batubara yang berasal dari etnis Minangkabau, Melayu, Jawa, Cina, Sunda, Bugis, dan Madura. Didasarkan pengalaman beberapa kota tambang di dunia, oleh pengamat perkotaan, kota Sawah Lunto sempat divonis akan menjadi salah satu kota mati atau kota hantu di dunia. Karena pilar utama perekonomian yang bergantung pada batu bara selama lebih dari 100 tahun terancam karena penyusutan drastis kapasitas produksinya. Vonis ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kehilangan mata pencaharian yang akhirnya menyebabkan eksodus masyarakat ke daerah atau kota lain untuk mencari penghidupan baru. Akibatnya, Sawah Lunto diperkirakan nantinya menjadi sebuah kota tua yang tidak berpenghuni. Jadi legenda, karunia Tuhan untuk kita semua. Namun, vonis tersebut tidaklah menjadikan pemerintah dan warga kota Sawah Lunto frustasi. Melihat potensi yang ada di kota Sawah Lunto, pada awal tahun 2000-an, pemerintah kota bergerak cepat dengan membuat kebijakan sekaligus memantapkan visi dan misi baru kota, yaitu menjadikan kota Sawah Lunto dari kota tambang menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Dengan keseriusan dan potensi yang dimiliki oleh kota Sawah Lunto, kantor peninggalan bersejarah dan permusiuman sebagai leading sektor pengelolaan warisan budaya memiliki peranan penting dengan berupaya mewujudkan berbagai program kerja yang bertujuan menjaga dan melestarikan warisan budaya kota. Seiring berjalannya waktu, dengan usaha dan kerja keras yang telah dilakukan yang melibatkan berbagai pihak serta partisipasi aktif seluruh warga, tidaklah berlebihan jika melihat perkembangan kota Sawah Lunto saat ini. Visi dan misi kota dalam menjadikan Sawah Lunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya telah tercapai. Pencapaian ini adalah kebanggaan bagi pemerintah dan seluruh warga kota, sekaligus sebagai bukti dalam memperkenalkan sebuah kota yang hidup dan berkembang dari warisan budaya. Untayan bambu, khatulistiwa, lembah yang kaya pakai primadona, emas kita jadi legenda, karunia